Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan al-sahabat beliau sekalian yang telah ikut membantu perjuangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini pengurus remaja Masjid Besar Zadul Ma'ad Kecamatan Perlak mencoba menghadirkan sebuah program yang diberi nama Zadul Ma'ad Podcast. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas sebuah tema yang berjudul Pemuda sebagai Pewaris Estafet Kepemimpinan di Masa yang akan datang. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita seorang narasumber. Beliau merupakan Dewan Guru Dayah Fazrah Desa Luhuk Dalam, dan juga beliau ini merupakan alumni dari Dayah Mudi Mesra Samalanga. Langsung saja kita sapa narasumber kita, yaitu Tengku Iskandar SOSI MPD. Selamat datang Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iban haba, Bu haba sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi sebagaimana rencana kitanya, Mbak Uro yang berbahagianya, kitanya akan kita coba untuk mengkaji sebuah tema, yaitu pemuda sebagai pewaris estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui bersama yang bahwa pemudanya ke depan adalah sosok yang akan mewarisi baik itu bangsa dan negara kita. Jadi tentunya harus ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda kita. Mohon sedikit penjelasan apa saja kiranya yang harus dipersiapkan oleh pemuda-pemuda kita supaya mereka pantas dalam mengemban amanah sebagai pemimpin di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji kepada Allah, salawat kepada Rasul dan para anbiya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatannya. Sebelum belum jawab pertanyaan Rona, memang pemudanya harapan di masa yang akan datang. Ya. Jiban sehingga kita bayangkan dia katanya nanggro agama katanya, bayanglah pemuda di Mbak Uronya. Maka agak pemuda Uronya bekal ilmu agama, maka sehingga urungnya yang akan datang dan untuk kepemimpinan di masa yang akan datang. Uronya God, insya Allah ke depan pun akan God. Maka sama-sama kita jaga dan tak kalian mentang persiapan yang harus dipersiapkan. Nah, pada bawah tahap persiapan yang harus kita persiapkan. Ya. Yang phone tat mulai tak kalian jodoh. Bahkan penting phone tak kalian jodoh. Mungkin hanya terbayang hal sepele tanya nah. Ya. Tapi jodohnya sangat menentukan iban bimbingan dalam rumah tangga, menancitkan. Memang sama-sama ada depa. Madrasatul ula
nyo adalah mak. Pelajaran pertama madrasah tukang didikan adalah urang si inang terutama. Dan ayah bertanggung jawab kepada istri dan anak. Maka bila seandainya maknya sebagai jodoh, anak takalan secara spesifik yang teliti, maka hati-hati sih, sehingga akan mengefek yang cukup raya. Maka gebegah memang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abi Hurairah, tangkihul mar'atu arba'ah. Dan menikah dengan urinang karena dapat buah faktor. Ya. Mungkin karenanya pembahasan tentang persiapan sebagai pewaris estafet di masa yang akan datang, lalu membahas rinci tentang menikah. Sebuah mentang poin yang perlu di antara poh dalam hadis tersebut adalah agama agu kalian urinang. Bila urinangnya ada kelana agama, cara musuci itu terharam, terhala dan lain-lain sebagainya akan hukum, alhamdulillah mudah. Di saat urinang tahap persiapan pertama kali takalan jodoh ke bereh, persiapan kedua dalam kandungan pun harus takalan. Ya. Makanan yang tabi kepada urinang yang nak anak tanya dalam rahim tersebut yang pun harus terjaga. Makanan jangankan dah pegah atahara, mensyubhat hanya tabi. Harus betul-betul terjaga yang tabi gizi makanan kepada urinang dan anak tanya adalah makanan yang halal. Katakanlah tu memang cukup le yang sering-sering dah dengar tentang kullu lahmin nabatun, bacut mentang dalam tubuh manusia benda yang haram, maka lebih layak tubuh manusia yang dalam puing neraka. Menancit gizifan makanan gizi yang tak asupan kepada urina anak yang adalah yang halal. Bahkan supaya anaknya sehingga taat wa mentang yang tayu dalam agama peti bele berbangka. Yang tahapan yang kedua. Tahapan yang terakhir adalah anaknya kalahi. Di sinalah di saat anaknya kalahi perlu bimbingan ekstra dari dua orang si inang dan si agam. Di sini yang berperan penuh adalah orang si inang. Bahkan karena orang si agam bengah kasibuk bagi minta nafkah. Anaknya dah kubah dengan orang si inang dari bengah hingga seput. Punya hana gedong pelaku, hana siapa-siapa yang akan diterima anak katanya. Maka di sinalah butuh orang inang yang mufhum ilmu agama. Belum pernah pun punya usia lagi yang. Al-Quran, tajwid, etika, sifat Allah, sifat Rasul, daya mustahil dan lain-lain sebagainya. Maka hana hiran dagalan nak miat yang umum 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun hingga seterusnya, tak mampu dia hafal Al-Quran. Dan itu hitung hanya sebagian orang yang bisa mampu lagi. Dan cukuplah yang hana mampu. Yang muncul tanda-tanya besar. Pakainya mampu, dia hana mampu. Maka dagalan didikan anak miatnya yang mampu dari awal ke jaga betul-betul. Makanan ke jaga, lingkungan ke jaga, mandum-mandum ke jaga. Sehingga anaknya terjaga. Makanya lah harus terfikir sama-sama. Anaknya yang terdidik dari urusnya dewasa hingga di kemudian hari, anaknya yang akan menjadi pemimpin di kemudian hari. Bila anak terjaga begagat, sangat disayangkan. Karena beliau yang akan mengganti semua posisi yang diembangkan oleh orang hari ini. Bajan kenuronya, tapi 10 atau 20 tahun yang akan datang yang akan digantikan oleh mereka. Yang persiapan singkat dari awal tapi jodoh dalam kandungan hingga anak raya. Kemudian datang mengolong tentang kriteria pemudanya sebagai pemimpin di masa yang akan datang. Persis lagi kejadian Rasulullah SAW pada ketika dalam perjalanan nasiro urang yang dikalah. Nah, ciri-cirinya adalah urang hebat di kemudian hari. Ya. Toh, nah ciri-ciri di saat kelenawan bisa menaungi Rasul. Ana mandum kejadiannya nabak manusia. Nanti orangnya nah kriteria tertentu bagi pemuda sebagai estafet di masa yang akan datang. Yang pun pemudanya kriteria harus mempunyai ilmu dan wawasan yang luas. Maka dengan ilmu orangnya tahu, maka dia akan mampu di kemudian hari. Bahkan pemimpinnya pasti ada masalah. Maka bila seandainya masalahnya tak cari solusikan dengan ilmu, maka muncul masalah yang baru. Tapi bila sesuai dengan ilmu, dengan kebutuhan permasalahannya,
insya-Allah akan selesai dengan ke. Malah gebegah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadalah ayat yang 11, Allah akan ketinggikan derajat orang-orang yang berilmu. Maka posisi orang berilmu memang kelegato, nah derajat dan dipandang terhormat oleh orang lain, nah pengikut dan nah orang-orang yang nakdim kepada beliau, kepada sahib ilmu. Maka dari awal dah kalah nyino, anak muda yang sibuk dengan ilmu, anak muda dengan sibuk dengan pekerjaan, anak muda yang sibuk dengan warung dan lain-lain sebagainya. Maka jino harus tagalan, punya sibuk orang ada yang hanagat, harus tabi pemahaman, harus tabi bimbing sama-sama. Bahkan orangnya menyudah biarkan orangnya lagi ya, nanti di kemudian hari yang tak sayang. Bisa beliau menjadi pemimpin, pakai lagi ya. Padahal masa jino tagalan salah ibu buat. Harus sama-sama datuk buat. Hai modal kemampuan yang hanya menyalahi dengan aturan pemerintah dayo kah? Ya. Nah, pokoknya menyudah kelengkah salah yang sama-sama ada bimbing. Yang kriteria pertama balong harus mempunyai ilmu. Sibukkan pada masa muda ini dengan ilmu pengetahuan. Apakah ilmu formal ataupun ilmu non formal. Inilah masa mereka menuntut. Yang kedua harus memiliki akhlak yang mulia. Ya. Bila seandainya akhlak hana dimiliki oleh seorang pemuda, maka karakternya akan hancur. Pegah habang orang tua kiban sopan santun, sahib ilmu kiban, dengan ahli ilmu kiban, orang tua orang dia kitanya dengan ada kitanya kiban. Yang pertama lisan tutur kata, yang kedua tingkah laku, hal. Dua bohnya praktek surau bisa mencerminkan kelakuan yang baik, maka di kemudian hari nya pun akan dipraktek karenanya yang sering dilakukan oleh ketika muda. Yang kedua yang cukup penting harus mampu menjaga diri dalam semua tempat. Ya. Punya contoh tempat sunyi hana urang kalian. Kadang ini dengan yang kan muhrim dah. Yang harus mampu terjaga batas-batas tertentu. Yang kedua, kadang dalam tempat yang bersifat materi, apakah nanpeng dan lain-lain sebagainya. Inan pun harus mampu terjaga rawat. Hak danyo. Bila seandainya kriteria yang akan nampak jino dagalan pemuda-pemuda yang semacamnya, alhamdulillah insya-Allah di masa yang akan datang yang pun akan dibawa. Praktek hari ini itu yang akan dilakukan juga di kemudian hari. Yang keempat yang cukup penting pemuda yang mampu menjaga waktu. Contoh, kalian jino dalam masjid, bapa domi dan mawate hadiah di dalam masjid. Ya. Luhu, asa dan limang buah wate sembahyang tersebut. Menanci dalam pekerjaan, disiplin. Menanci di dalam mengisi majlis taklim, pengajian dan lain sebagainya, disiplin tepat waktu. Bila sampai lagi tanya, mengumbarkan kepada orang lain kedisiplinan. Tanya sendiri yang mengucapkan hana disiplin. Maka cukup penting disiplin di usia muda supaya mengatur tertib kepemimpinannya, disiplin dalam semua kondisi sehingga bisa menjadi pemimpin hari. Yang terakhir adalah jiwa-jiwa yang mandiri. Dagalan jino, bacut na masalah langsung takulukan ba urang si. Bio na masalah di dayah kadang langsung takulukan ba gure. Lu han sanggup bidayah lungwo kampung. Anjir. Maka masa mudalah talatih dan tangan masalah yang hadapi kerod. Selesaikan ubi mampu. Hana mampu baru dah selesaikan ubah gure ubah urang si. Maka jiwa kemandirian harus terlatih pada saat usia muda. Maka lemnyo kamu kadang di daya Hawaii, hana belanja bio nyen le urang yang hana mampu bertahan. Mak mana gerempel lu kampung. Bubuk main daya. Padahal na solusi lain. Tuh, mubu kadang masa bawah pingan pasti narakan yang itu jadi. Bertahan 3 minggu ini. Pokoknya udip menteri pada masa muda sangat mencerminkan kesuksesan tanya di kemudian hari. Karena bergantung, BO masalah bergantung ke kau. Jadi dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama untuk melahirkan pemuda yang mampu memegang estafet kepemimpinan di masa yang akan datang, maka yang pohon nilai kitanya sebagai orang si
harus kita mulai dari bak dah pilih jodoh. Betul. Bak dah pilih so penamping hidup kita. Henan salah satu langkah awal yang akan menentukan bagaimana generasi kita nantinya akan dilahirkan. Kemudian yang kedua, ketika anak kita yang kalahi, dan makanan yang kita berikan kepada anak kita yang juga akan menjadi sebagai langkah untuk melahirkan generasi yang sanggup memegang kepemimpinan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, ditamong dalam pendidikan, bagaimana pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita, terlebih pada masa sekarang ini di era globalisasi yang semakin tinggi. Informasi kadang-kadang terlalu mudah dicerna oleh anak-anak kita. Jadi mungkin kan bagi urunsi juga menjadi sebuah problem atau tantangan baru. Bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Memang medianya, teknologinya tergantung di banda pakai. Gate terpakai, maka gate hasil yang akan tertumpuk pada medianya. Bro, maka bro hasil yang akan tertumpuk. Maka coba dari kalian contoh paling ubah. Yang pandangan lo pribadi berkenan kalau anak agama ada pun ani inang yang di rumah hek dah jaga menyoiji ingin nak merumpuk kayak contoh nak merumpuk langsung pot lah awal dah pantau hoja ho tujuan pai nak dua pai nak merumpuk dah pantau untuk nak merumpuk kalian wajah lah tapi jino nyo yang susah gedanya langkama manteng je seling tetap menatap anak agamnya bak kamaroi, anak inangnya gede bak kamaroi. Po malam, po 2 malam, dia video call untuk saling tetap menatap. Nyo yang cukup bahaya. Nyo salah terpergunakan, hancur moral anak bangsa gara-gara media yang hanage. Mulanya jinolom negala. Nyo long cerna, long analisis, pada ketika long pegat tesis S2, long kalian media. Letak anak mit lungkalan hidup kok letak kasus-kasus buat rumah sekolah oleh yang langgan tu pemerintahan hampir di semua tempat kasus pemerkosaan lamin uronya ada kalian omai dari kasus pemerkosaan ini dosa kasus pemerkosaan ini long telusuri kok kejadian yang lagi-lagian di Aceh tercinta tanya nanggro syariat Islam kanun tentang adanya tapi kok kejadian lagi maka waktu ketika luntus seluri sumber-sumber rupanya situs-situs yang cukup dibuka oleh anak miat dan orang dewasa adalah situs-situs yang buat bau pornografi. Pun tonton kedua hari praktek atai tonton nyo yang sangat disayangkan media yang seharusnya pembelajaran justru menjadi penyakit yang beracun bagi generasi bangsa salah dipergunakan media. Olehnya dalam sebut tu munyon tanyo hana benteng ilmu hana dagat hana ada tepel lagi tanyo jadi untuk tentu ilmu agama di saat takalan lagi tanyo bahpe terus sebuah pengajian hana ada tepel pengajiannya buat wahabi buat aliran yang sesat menyesatkan hana ada tepel kebutuhannya yang lewat beranda tanyo di saat HP penyampaian langsung dah cerna. Ada kadang yang disampaikan atas sesat menyesatkan. Makanya medianya informasi baik langsung mentah-mentah tertelan. Bila tanya hana ilmu yang tu dah tepu katanya lebih good. Ada cerita dan tanya mbak gure yang lebih mampu. Bana dah. Arah putunya. Maka medianya informasi yang tanya hana dah tepu sepenuhnya ada informasinya. Koreksi tanya yang mbak orang yang lebih mampu. Yang kedua, medianya salah dipergunakan sama-sama tak awasi oleh orang si. Maka dalam halnya peran orang si cukup penting. Baik lihat HP,
untuk peralatan pendidikan kabeh. Ada depa sejauhnya hau dipergunakan. Maka awasi betul-betul punya perle anak gedenya ambek rusak gara-gara media. Berarti lakukan pengawasan dalam pengawasan. mendidik anak-anak gedenya di era globalisasi yang semakin tingginya. Betul. Kemudian setelah katanya memberikan pendidikan yang memadai kepada anak gedenya, contoh James juk badaya Ya. atau pendidikan yang lain. Nan biasa kebiasaan dewo kampung payah bacut ruang dalam masyarakat. Terkadang kadang-kadang istilah aja punya bahasa ada bukan galam tebumu galam lepui tepu. Sebab mungkin kadang daerah kampung yang beda bacut. Betul. Dalam menyikapi halnya Iban menurut Tengku peran lingkungan sekitar dalam membentuk karakter pemuda yang tangguh agar siap mengemban tugas sebagai penerus estafet pemimpinan. Lethat kadang anak-anak muda yang nadidaya ataupun anak-anak muda yang jak kuliah di tempat lain, di saat gua kampung ruang kepada orangnya ubit tu dabi. Ya. Kadang yang mampu bagian keuangan menjadi kampung anak talibakan membacut. Adapun kadang yang nadidaya kadang sang anak layak alam untuk yudang korban cuma adapun anak layak alam untuk yudai umum. Maka ruang-ruang lagi kan sempit bak anak-anak muda yang bak tempat pendidikan untuk sementara kampung yang lagi kan. Memang ada kejadian lagi kan. Ya. Alasan umum, anak matang macam-macam. Nyo yang pertama datang adalah lingkungan bak tempat anak mudanya berada. Contoh, bila anak mudanya bak kampung siar, maka perangkat desa urung tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam desanya, kalian kemampuan lihat anak mudanya. Jih mampu ratakin manyet, mampu semana manyet berada bertanya, terlibatkan. Olehnya dagalan tu mampu untuk pidato manyet, adapun mampu untuk pidato di hadapan orang ramai, layak terlibatkan. Tapi kesempatan kepada anak mudanya. Kadang anak muda cik kerana rabut mentang, yang kuliah di saat forum-forum keagamaan, forum-forum umum, pemerintahan, pembangunan dan lain sebagainya, kena yang layak dan mampu terlibatkan cik. Bahkan punya orangnya anak tapi kesempatan yang layak kepada orangnya yang mumpuni sehingga di saat kawatewo tiba-tiba dibutuhkan orangnya hana pengalaman lah berkecimpung langsung. Sehingga baru oman alun tijil han layak orang lain lelah saya akan terima. Anja tak salahkan je anak mudanya pakai haite. Bahkan jauh-jauh hari di saat na ataya ubud hana tak peremen hana terlibatkan. Di saat yang merayuk tiba-tiba tajuk hana mampu untuk tak pikul. Yang perlu lanjut. Maka kerjasama lingkungan tak utah yang layak tak pantau nyan harus betul-betul tapi kesempatan kepada anak muda. Sehingga contoh pemuda perla di tingkat jinon terlibatkan, di tingkat kecamatan sabi-sabi aktif. Sehingga di saat upo mantang agenda-agenda kabupaten bahkan provinsi dia ikut terlibat, hanya putra perla juga yang ikut bangga. Dia mampu membawa harum nama perla di tingkat yang lebih tinggi. Baik dalam tingkat keagamaan, agama ataupun di tingkat umum. Maka kesempatannya harus sama-sama tabi. Catatan penting bagi anak-anak muda ni. Jangan pernah yang pun datang membandingkan diri kita dengan orang lain. Tak usia yang lebih senior daripada umat hayu tak kan. Hebat tak penyampaian bereh ratu. Samnya lui hana mampu lagi ya. Makanya baik terbanding. Anak tak kalah proses orangnya iban susah ketak teh. Mungkin lebih berat tak perjuangan orangnya daripada gedanya phone. Maka hasil lebih raya. Tanya baru tak nak mulai. Maka bandingkan diri gedanya dengan diri rawat. Orangnya long lagi nyo sehingga guna perubahan lah betul. Hanya hantam pernah tak mulai, hantam pernah tanya akan berubah. Lagi tak tapi.
Orangnya udah mulai nah salah, tinggal kerja tapi perbaiki. Salahnya biasa adanya manusia. Ya. Yang penting nagure yang tegur yang perbaiki. Ya. Intinya lingkungan sekitar juga harus ikut membantu dalam membentuk pemuda yang siap untuk memimpin di masa yang akan datang. Contoh-contohnya mesti tak beri kesempatan kepada yang muda-muda. Mesti mungkin dapat tak lakukan pengkaderan atau lain sebagainya. Intinya istilahnya tak ajak pemuda yang dah pakat. Mesti lagi tunggu imam kepakat anak-anak muda yang kira-kira siap untuk bina. Tak pujak sajan supaya kader yang siap untuk kadang untuk menggantikan ke depan. Sebagai penutup dan kesimpulan singkat mendang. Ya. Maka pemudanya harus lebih sesuai tupoksi masing-masing kemampuan. Yang penting di bawah yang berbahagianya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Tunku Iskandar SOSI MPD yang sudah sedikit memberikan ilmu beliau kepada kita. Kita harapkan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Sedikit sebagai penutup, sebuah pepatah Arab mengatakan, "Syubbanil yaum rijalul ghad." Muda sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi sebagai pemimpin di masa yang akan datang, tentu kita harus mempersiapkan diri kita. Yang pertama sekali dengan menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya yang dapat menunjang diri kita agar siap atau mampu menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kemudian juga apabila kita ingin melihat sebuah negeri apakah jaya di masa yang akan datang atau tidak jayanya suatu negeri di masa yang akan datang, maka lihatlah bagaimana pemuda yang ditinggalkan. Apabila pemuda yang ditinggalkan di sebuah negeri tersebut merupakan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka insya Allah ke depannya negeri tersebut akan jaya. Ya, mungkin yang penting sebagai penutup, alhamdulillah terima kasih atas waktu Tunku Iskandar SOSI MPD yang telah memenuhi undangan kami. Akhirnya akhirul kalam billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.